Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mainingsi dari AKP 7B dengan NIM 5304221484. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil visualisasi Power BI saya mengenai perkembangan kasus COVID-19 di dunia, yang dimana pada tahap ini dilakukan proses visualisasi data menggunakan dataset perkembangan kasus COVID-19 di berbagai dunia. Pada slide ini, saya menampilkan visualisasi perkembangan kasus COVID-19 di dunia menggunakan Power BI. Visualisasi ini dibuat berdasarkan dataset global yang memuat data jumlah kasus terkonfirmasi, jumlah kematian, dan jumlah pasien sembuh di berbagai negara. Grafik ini yang digunakan adalah grafik batang bertumpuk Stacked bar chart yang memperlihatkan perbandingan tiga indikator utama COVID-19 pada setiap negara. Warna biru muda, yang ini, menunjukkan jumlah kasus terkonfirmasi atau confirmed. Warna biru tua, yang ini, dan bisa lihat nih, itu menunjukkan jumlah kematian atau deaths. Dan warna orange di atas menunjukkan jumlah pasien sembuh atau recovered. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa beberapa negara seperti Amerika Serikat, ini AS ya teman-teman, Brazil, India, dan Rusia memiliki jumlah kasus terkonfirmasi yang relatif tinggi dibandingkan negara lainnya. Hal ini terlihat dari dominasi warna biru muda pada batang grafik masing-masing negara. Sebenarnya di sini juga ada nih United Kingdom juga tinggi. Ada berbagai juga, ada Kanada, ada Sweden, ada Netherlands, dan banyak sih lagi di sampingnya. Kita bisa lihat ke samping. Dan di sini juga ada Serbia juga paling tinggi ya teman-teman. Bisa lihat di sini. Serbia itu ada 97, hampir 100%. Oh, di sini ada 100% sepertinya teman-teman. Di sini ada Timor Leste itu ham oh 100% ya malah. Jadi jadi negara-negara itulah yang relatif sangat tinggi terkonfirmasi menjangkit COVID-19. Selain itu, warna orange yang cukup besar pada beberapa negara menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan juga cukup tinggi, meskipun masih terdapat perbedaan proporsi antara negara satu dengan negara lainnya. Sementara itu, jumlah kematian yang ditunjukkan dengan warna biru tua relatif lebih kecil, namun tetap menjadi indikator penting dalam menilai dampaknya pandemi. Secara keseluruhan, visualisasi ini membantu kita untuk memahami kondisi penyebaran COVID-19 secara global dengan lebih cepat, dengan jelas, serta memudahkan dalam membandingkan dampak pandemi antar negara melalui tampilan data yang informatif dan interaktif. Baiklah, dashboard kedua menampilkan global overview yang berisi ringkasan kondisi COVID-19 secara global. Dashboard ini dirancang supaya kita bisa langsung melihat gambaran besar tanpa harus membaca data yang terlalu detail. Di bagian atas kanan, di bagian atas kiri, ini ada card utama angka 16 juta yang dimana jumlah sebesar terkonfirmasi terjangkit COVID-19. Yang di kedua itu ada 6 juta, itu jumlah sebesar yang aktif, yang masih aktif ya teman-teman. Dan selanjutnya jumlah kematian tercatat sekitar 654.000 dan jumlah pasien sembuh mencapai 9 juta. Selain itu, juga ditampilkan data tambahan seperti jumlah kasus baru, yang ini, pasien sembuh baru, dan kematian baru. Data ini membantu kita melihat perkembangan terbaru, bukan hanya data akumulasi. Pada bagian kanan terdapat informasi wilayah WHO, di mana pada tampilan ini ditunjukkan wilayah Afrika sebagai salah satu region. Ini memudahkan kita untuk melakukan analisis berdasarkan pembagian wilayah global. Di bagian bawah, terdapat visualisasi berbentuk diagram donat, menunjukkan perbandingan jumlah kasus terkonfirmasi
Berdasarkan wilayah WHO, dari visual ini kita bisa melihat kontribusi masing-masing wilayah terdapat total kasus di dunia, yaitu ada Amerika, Eropa, South Asia, Eastern Mediterranean, Afrika, dan Western Pacific. Nah, di sini Amerika itu ada 9 juta, persennya yaitu 53,63%, yang itu terletak di Antigua dan Barbuda. Barbuda. Yang kedua itu ada Eropa, ada terkenal terkonfirmasi ada 3 juta, yaitu di Albania. Yang ketiga itu ada South East Asia, yaitu di Bangladesh. Itu ada 82 juta. Di selanjutnya itu ada Afghanistan atau di Eastern Mediterranean itu ada 1 juta. Yang selanjutnya itu ada Afrika yaitu 7 1 juta juga. Dia di sini kita bisa melihat itu 700-an, 723.000. Tapi di sini mungkin menggenapkan 1 juta, jadi 4,39%. Nah, yang terakhir itu ada di Australia, Western Pacific yaitu 4,39% ya di sini. Berdasarkan seluruh visual yang telah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa penyebaran COVID-19 masih menunjukkan dampak yang signifikan secara global. Total kasus terkonfirmasi yang tinggi menunjukkan bahwa pandemi menyebar luas di berbagai negara di wilayah dunia. Meskipun demikian, jumlah pasien yang sembuh yang juga amat besar menunjukkan adanya upaya penanganan yang cukup efektif di beberapa negara dan wilayah. Namun perbedaan proporsi antara kasus aktif, angka kesembuhan, dan jumlah kematian menunjukkan bahwa setiap negara dan region WHO memiliki kondisi yang tingkat penanganan yang berbeda. Melalui dashboard Power BI ini, data COVID-19 dapat disajikan secara ringkas, interaktif, dan mudah dipahami sehingga membantu pengguna dalam melihat tren membandingkan antar negara maupun antar wilayah, serta memahami kondisi global secara menyeluruh. Secara secara keseluruhan, visualisasi ini sangat bermanfaat sebagai alat pendukung analisis dan pengambilan keputusan karena mampu menyajikan informasi penting dengan cepat dan jelas. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sebutkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.